Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai hal yang sedang menarik pada saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini khususnya bagi warga Bandung dan sekitarnya. Ini ada berita eh, yang sangat berkaitan tentunya. Satu, dengan diresmikannya tol Cisundawu oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, sehingga akan memudahkan akses dari Kota Bandung menuju Cirebon, dan tentunya akan mempermudah juga ke Bandara Kertajati yang di Majalengka. Jadi bandara ini termasuk yang apa ya, digadang-gadang untuk menjadi akses untuk daerah Cirebon Raya sekitarnya. Nah, bandara ini termasuk yang sangat besar. Nah, ini eh, mungkin di bawah, mungkin ya, kurang tahu pasti, saya di bawah Soekarno-Hatta. Jadi yang menjadi polemik adalah pada waktu dulu diresmikan itu eh, sempat penerbangan agak ramai, kemudian menurun. Nah, kenapa? Karena aksesnya dari kota Bandung sangat sulit, masih sulit, dan jaraknya kan sekitar 98 kilometer, membutuhkan waktu yang mungkin 4-5 jam pada waktu itu. Jadi ini yang menghambat eh, perkembangan dari Bandara Internasional Kertajati. Nah, dengan dibukanya ini tentunya akan memberikan apa ya, eh, akses keleluasaan untuk dibuka kembali, dan rencananya pemerintah akan apa ya, membuka ini pada bulan Oktober 2023. Nah, khususnya dipindahkan penerbangan-penerbangan yang dari Bandara Hussein Sastra Negara di kota Bandungnya, eh, yang mesin jet ke arah ke Kertajati. Ya, memang saat ini dipakai untuk kargo maupun yang untuk ibadah haji ya, untuk daerah sekitar Cirebon. Jadi ini bagaimana? Dan padahal kita ketahui dulu sebelum COVID itu Bandara Hussein Sastra Negara yang letaknya di tengah kota itu sangat ramai, eh, termasuk padat ya. Jadi penerbangan saya sendiri dulu sering dari Bandung ke Medan, Medan ke Bandung, itu juga flightnya cukup banyak, tidak hanya beberapa maskapai, banyak. Kemudian dari Bandung ke Kuala Lumpur, kemudian pokoknya rame lah. Nah, kemudian seiring dengan adanya eh, pandemi COVID, yaitu menurun penerbangan, ya, bahkan sampai titik terendah, dan sekarang sudah baru mau menggeliat lagi. Jadi ini bagaimana? Apakah dengan nanti dipindahkannya flight-flight yang mesin jet itu ke arah Bandara Kertajati, apakah masyarakat Bandung itu tetap pergi ke apa, ke Bandara Kertajati? Karena kalau kita dari tol Cilenyi ke Bandara Kertajati sekitar sekitar 40 menit saja sekarang. Sudah bisa tercapai itu karena tolnya sudah jadi. Nah, itu salah satu, ini mudah-mudahan bisa menambah itu. Nah, tetapi kajian-kajian memindahkan terus rame itu juga perlu apa ya, faktor-faktor yang lain, yaitu termasuk kesiapan dari maskapai. Kalau kita lihat dari segi apa ya, diskusi-diskusi yang ada di ruang publik, itu mengatakan memindahkan juga tidak mudah karena kan eh, perlu persiapan memindahkan SDM manusianya yang sudah terampil dari Bandara Hussein Sastra Negara ke Kertajati. Tentunya memindahkan orang, memindahkan apa juga membutuhkan biaya, ya, biaya
penginapan, keluarganya sudah di sini dan sini itu harus disiapkan. Ya, tapi meskipun begitu karena ini kebijakan ya tetap harus disiapkan tentunya. Nah, ini yang menjadi pilihannya karena kalau di Bandung, apakah milihnya di tadi Kertajati dengan waktu yang sedemikian dengan lewat tol atau lewat ke Halim Perdana Kusuma di Jakarta ataupun di Soekarno Hatta yang selama ini juga transportasi ada naik kereta api, naik bis ke sana juga jauh ke Soekarno Hatta ke Halim juga meskipun tidak jauh sekali juga eh, kadang macetnya itu juga menjadi problem. Ya, kami karena sering kami termasuk warga pernah menjadi warga Bandung yang eh, mempunyai akses yang tadi ke Halim, ke Soekarno Hatta maupun yang ke Kertajati. Jadi itu menjadi apa ya pilihan-pilihan. Kemudian ya namanya akan berkembang tentunya coba kita bandingkan dengan bandara yang ada yang jaraknya di luar kota. Yang hampir mirip itu adalah Bandara Kuala Namu di Medan. Jadi yang terletak di Deli Serdang itu juga tidak di yang tidak di kota Medan lagi. Nah, ini kan juga harus dipersiapkan akses-aksesnya. Nah, kami memang tidak 98 kilo, tetapi sekitar 50-an kilometer. Itu bisa dijangkau dengan kereta api. Kalau yang di Kuala Namu itu eh, relatif cepat. Kemudian akses di lewat jalan tol juga eh, ada sekarang. Jadi kalau perpindahan dengan jarak yang demikian ini mirip tidak menjadi masalah dan sekarang untuk Kuala Namu juga mulai ramai lagi gitu. Mulai ramai eh, penerbangannya. Jadi eh, kalau ditanya ini bagaimana silahkan Bapak Ibu pemirsa bisa mengisi di kolom komen ya. Itu bagaimana sebaiknya dipindah ini apakah tetap di Bandara Kertajati atau mau pilih ke Jakarta kayak gitu. Nah, apalagi ada kereta api cepat ya. Jadi kalau melihat contoh di beberapa bandara yang dipindah di luar kota, nah kalau mengacu itu tentunya perpindahan itu tidak menjadi masalah. Nah, karena akses sekarang sudah sama-sama sudah terbuka. Dan yang paling penting adalah membuka daerah-daerah yang selama ini perkembangannya eh, kurang begitu cepat sehingga dengan adanya bandara menjadi lebih cepat lagi. Nah, ini termasuk untuk perkembangan daerah-daerah baru. Nah, jadi eh, itu pemirsa saya kira dengan jarak 98 kalau menurut opini kami saya itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Nah, kami kan sering naik dari bandara yang itu 98 kilo dengan akses jalan tol itu sudah tidak menjadi masalah. Karena bisa dalam perjalanan 40 menit tadi ya kita spare waktu untuk check in dan sebagainya masih waktunya relatif singkat. Banyak saudara-saudara kita yang letaknya dari bandara itu sangat jauh. Nah, contoh saya pernah tinggal di Pematang Siantar, tentunya ya relatif jauh mau ke Kuala Namu itu tadi. Jadi eh, dengan waktu itu ya kita harus membutuhkan waktu sekitar sebelumnya 4-5 jam untuk mencapai bandara untuk spare waktu check in. Itu pun tidak masalah, orang sudah senang. Dan itu untuk kecepatan itu juga ditambah dengan adanya tol dan sebagainya. Nah, artinya yang lebih berat dari Bandara Kertajati dalam segi akses itu sangat masih banyak saudara-saudara kita untuk mencapai bandara. Nah, itu yang maksudnya. Jadi eh, omongan ini mudah-mudahan masyarakat di Jawa Barat, Bandung itu untuk
bisa mempercepat memakai bandara yang eh, cukup megah ini di belakang saya ini. Jadi kemarin saya coba aksesnya dari Tol Cilenyi menuju Bandara Kertajati ini eh, dengan tidak ngebut-ngebut sekitar 45 menit. Nah, itu jadi itu biasa. Jadi eh, akses itu menjadi lebih mudah lagi. Dan yang penting sangat berkembang suatu daerah. Silakan isi komen di bawah tentang opininya mengenai eh, Bandara Kertajati yang sekarang aksesnya dari Kota Bandung relatif mudah. Terima kasih pemirsa, informasi yang hanya sekilas info ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.